mohon izin pada acara pagi menjelang siang hari ini, mari kita mulai bersama-sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentu kesempatan pertama saya sampaikan terima kasih kepada semua dosen-dosen saya dalam bahasa Banjarnya tadi Bu ya, dosen-dosen ulun ya, pada dosen-dosen ulun, Pak Sabahan yang ada di sebelah kiri saya, Ibu Maria, kemudian Ibu Zakia, dan kepada semua dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu yang bahasa saya kemarin ketika saya memposting itu, beliau-beliaulah yang telah mendewasakan dan memandirikan saya. Jadi itu saya kira penting, dan dalam posting terakhir saya sampaikan kepada beliau-beliau itulah yang telah meletakkan fondasi dalam berilmu, fondasi dalam bekerja, fondasi dalam berkarya, fondasi dalam berkinerja, dan fondasi dalam berkehidupan bermasyarakat. Nah, tentu saja ada beberapa dosen di lingkungan, nama prodinya apa Bu? PBSI ya Bu ya? PBSI, di lingkungan PBSI, nama itu setahu saya sudah dikodifikasi menjadi hanya PBI, Pendidikan Bahasa Indonesia. Tetapi saya kira apapun namanya itulah prodi kita, prodi yang kita cintai, yaitu prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pertama sekali ketika saya ulun ke Ibu Kaprodi, Ibu Yahya, memang saya sampaikan Ibu Kaprodi, saya posisi di ULM. Dulu ketika saya kuliah di sini disingkatnya masih menjadi Unlam, Pak. Tapi Pak Rektor berkali-kali, Pak Tarto menyampaikan sekarang namanya diselaraskan menjadi ULM, sama seperti UB, sama seperti ITB, sama seperti UI, dan sama seperti perguruan tinggi yang lain. Oke, nah saya kira saya nanti akan lebih bercerita tentang pengalaman. Bercerita tentang pengalaman, memotivasi adik-adik saya semua. Ini yang paling senior semester berapa ini? Semester 5. Semester 7 ada semester 7? Ya, PPL ya. Yang baru grace semester berapa? 1. Tunjuk jari semester 1. Semester 1 mana semester 1? Ya, terima kasih ya. Oke ya. Anda semua adalah adik-adik saya. Dalam banyak kesempatan memang ikatan histori itu tidak bisa ditinggalkan dari lubuk hati yang paling dalam. Itu udah pasti, dimanapun. Oleh karena itu dalam banyak kesempatan, sekalipun saya ke universitas ini, di tingkat universitas, tetapi saya selalu mampir Bu. Adalah 2 kali tidak mampir. Kunjungan pertama, kunjungan kedua tidak mampir. Tapi kunjungan ketiga, keempat, kelima, dan keenam hari ini saya sempatkan betul-betul mampir yang rumah di mana saya telah mendewasakan diri saya ya. Nah, mengapa saya namakan tempat atau rumah tempat mendewasakan? Karena memang prodi S1 PBSI Unlam ketika itu adalah prodi di mana yang telah mendewasakan saya kurang lebih 3 tahun 9 bulan ya. 3 tahun 9 bulan, saya masih ingat lulus tanggal 15 Februari 1992. Anda sudah lahir atau belum? Belum ya. Anda lahirnya rata-rata tahun berapa Pak? 96. Ya tidak bisa dibayangkan ketika itu ya. Jadi saya lulus 15 Februari 92. Tetapi yang menarik dari perjalanan itu adalah pengalaman, mungkin kalau istilahnya Pak Ustadz seperti ini saya, itu keteladanan. Artinya apa? Pengalaman itu tetap aja menjadi pengalaman penting bagi seseorang. Dulu waktu saya di sini, saya sambil bekerja ya Bu Maria ya. Sambil bekerja, dan adalah sesekali saya menulis di Banjarmasin Post itu. Banjarmasin Post. Pengalaman di ULM ini yang paling mengesankan bagi saya ada 3 di jurusan itu. Jurusan Bahasa Indonesia ternyata bisa berkompetisi dengan prodi universitas ini. Jadi pada tahun 91 saya alhamdulillah
menjadi mahasiswa berprestasi di tingkat ULM ini dari prodi kita, prodi apa? Bahasa Indonesia. Itu artinya apa? Kalau kita mau dengan penuh kesungguhan, insya Allah bisa. Adik-adik bisa atau tidak? Dengan penuh keyakinan dan kesungguhan bisa atau tidak? Bisa, yakinkan bisa. Kalau tidak salah ketika itu kami berkompetisi dengan 3 orang, satu dari Fakultas Pertanian, kemudian saya, kemudian satunya lagi dari Fakultas Kehutanan. Memang pertanian dan kehutanan itu fakultas-fakultas yang secara umum memang kalau melakukan objek penelitian itu objek yang mau di-studi itu jelas ya. Kemudian pengalaman yang kedua pada saat pada saat kalau tidak salah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 90-an itu menyelenggarakan sayembara penulisan karya tulis ilmiah dulu. Cuma memang sayembara yang berdimensi karya ilmiahan itu tidak seperti sekarang banyaknya. Jadi ketika itu sangat terbatas, dan saya alhamdulillah ketika itu termasuk sekali lagi anugerah ya. Saya termasuk juara 1 penulisan karya ilmiah tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi ada 2. Kemudian pengalaman yang ketiga dari jurusan yang sama, jurusan Bahasa Indonesia. Saya memenangkan di tingkat universitas untuk mewakili lomba karya inovasi bidang pendidikan. Tidak usah ditanya judulnya apa, saya sudah lupa. Jadi ada 3 itulah. Nah dari 3 itu saya ingin berbagi kepada adik-adikku semua. Sesungguhnya kalau kita mau melakukan sesuatu dengan penuh kesungguhan didasari dengan satu modal bidang bahasa itu bisa. Nah oleh karena itu apa yang saya sampaikan nanti lebih banyak pada pengalaman, karena pengalaman tetap adalah guru yang paling baik. Tetaladana tetap adalah guru yang paling baik. Mudah-mudahan adik-adik saya semua punya niat yang lurus dalam studi ya, punya niat yang lurus dalam studi dan punya kesungguhan di dalam membesarkan ilmu. Ilmu itu adalah ilmu yang ada di rumah kita. Ilmu itu tidak lain adalah ilmu yang berhubungan dan bersinggungan dengan ilmu pendidikan bahasa Indonesia. Dan memang dalam perjalanannya kemudian saya memandang ilmu pendidikan bahasa Indonesia itu rumah mikronya, rumah mikro. Oleh karena itu saya di studi di S2-nya saya mengambil di studi pragmatik terus terang dulu. Karena saya memandang pragmatik itu prodi yang paling menurut saya prodi pragmatik adalah prodi yang bisa menjelajahi dalam banyak aspek kehidupan. Nah kemudian setelah itu S3-nya saya ngambil sosio pragmatik terus terang. Mengapa itu saya ambil? Karena 2 konsentrasi bidang keilmuan di bidang kebahasaan itu bagi saya penuh tantangan, liku-liku dan rumit. Jadi saya memandang kalau yang dipelajari hanya awalan mau dan ber itu kita tidak akan sampai pada titik tujuan. Oleh karena itu penggunaan diksi, penggunaan awalan, akhiran, kaidah itu harus sudah masuk ke relung pikiran kita dalam sehari-hari. Jadi kalau yang kita pelajari cuma awalan, cuma akhiran itu tidak bisa mengantarkan kita kepada kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Nah oleh karena itu saya ketika studi secara khusus memang menggeluti 2 ilmu itu, dan 2 ilmu itulah yang dalam banyak hal mengantarkan bisa dikatakan membimbing ilmu saya, membimbing kehidupan kehidupan saya di dalam bekerja dan di dalam berpetualangan terhadap keilmuan. Karena ilmu pragmatik dan ilmu sosio pragmatik itu bisa masuk kemana-mana, ke politik bisa, ke linguistik bisa, kemudian ke ekonomi bisa. Dan saya kira saya nanti akan lebih banyak ingin mendengar apakah tren pengembangan keilmuan yang ada di pendidikan bahasa Indonesia FKIP ULM itu arahnya kemana. Kalau misalnya sastra, selama yang dikaji teks sastra, selama tidak punya dimensi-dimensi pengalaman, tidak dikaitkan dengan sosiologi sastra, saya kira juga ini perlu direvitalisasi ya, supaya punya pemahaman yang lebih luas
Nah, saya nanti ingin lebih banyak diskusi dengan berbagi pengalaman dengan adik-adik yang ada di sini. Karena mazhab keilmuan yang dimiliki oleh dosen sangatlah berpengaruh. Sangatlah berpengaruh. Jadi kalau dosen setiap hari yang diajarkan cuma sebatas awalan dan akhiran, tentu saja nanti risetnya mahasiswa juga itu. Nah, nanti akan kita coba dialogkan dan ternyata ilmu pragmatik itu ilmu yang sangat menurut saya kompleks, rumit, berbelit-belit tetapi bagus. Karena belajar dari ilmu pragmatik itu ternyata membuka wahana untuk bisa bergaul dengan banyak orang. Dan dari pragmatik itu saya mendapatkan anugerah dua terus terang. Yang pertama saya dianugerahi sebagai lulusan S3 tercepat dengan IP tertinggi. Pragmatik itu saya harus bersaing dengan sekelas jumlahnya cuma 5, cuma 6. Dan terakhir tahun lalu saya dianugerahi oleh 11 Maret sebagai alumni berprestasi. Alhamdulillah. Tentu saja ini terima kasih pada guru-guru saya. Ketika itu merasa kecil dari jurusan bahasa Indonesia, saya hanya seorang dekan. Saya lebih mending lah kalau sebelumnya ketua lembaga penelitian dianugerahi itu agak pede saya, Bu. Tapi kalau dekan kan kurang ya. Saya harus kalau tidak salah ada. Kalau tandanya silaturahim itu ditandai terdapatnya di dalamnya sedikit berbagi, saya kira juga agak masuk akal dan bisa diterima. Nah, oleh karena itu secara khusus juga sampaikan terima kasih kepada Prof. Rustam Effendi yang ketika itu beliau ketika saya studi di sini menjadi ketua jurusan ya Prof ya, ketua jurusan bersama Pak Durjo. Memori saya terhadap dosen-dosen senior masih ingat insya Allah ya, Pak Jantra Kawi, Pak Durjo Durasid, Profesor Sahrial Sari Ibrahim, kemudian Profesor Pudiat Surya Dikara, ada Ibu Wini Tarpini, ada Pak Dr. Jantra Kawi ya, itu dosen-dosen sangat senior. Dan dosen-dosen ketika itu bagi saya sangat penting karena beliau baru pulang dari Belanda. Sehingga tetesan dan tetesan keilmuannya sangat bermanfaat untuk membesarkan seseorang dalam menjelajahi perkembangan keilmuan. Nah, kembali kepada konteks yang tadi saya sampaikan, nanti saya ingin berbagi dengan teman-teman yang ada di sini tren keilmuan bidang perlinguistikan dan bidang persastraan itu kira-kira arahnya kemana? Apakah arahnya ke analisis wacana atau diskursus analisis atau arahnya ke arahnya ke masih di paham-paham sintaksisian? Karena paham sintaksisian itu sudah digugat oleh adiknya semantisian dan follower orang sintaksisian itu juga sudah tidak mapan lagi karena sekarang sudah digeser oleh paham orang yang pragmatisian. Dan kedudukan pragmatik sekarang sedang tidak nyaman karena sedang kedudukan pragmatik itu sudah mulai banyak digoyahkan oleh perkembangan ilmu sosiopragmatik. Nah, orang-orang yang berada di paham sosiopragmatisian sejalan dengan dinamika kehidupan alam era komputasi dan era komunikasi, sepertinya sosiopragmatisian ini yang akan mendapatkan tempat. Dan para politisi-politisi sekarang juga meskipun tidak sadar sesungguhnya dengan sugesti pragmatiknya itu sebenarnya sudah dalam posisi politiko-pragmatisian. Jadi orang-orang politik itu sebenarnya tidak pernah belajar di bidang linguistik, tetapi mereka sedang menerapkan dengan gayanya apa yang saya katakan tadi sebagai politiko-pragmatisian. Jadi politiko-pragmatisian itu belum dipelajari di perguruan tinggi, tetapi para politisi, para birokrasi sudah menggunakan itu. Oleh karena itu, syaratnya di birokrasi ya, meskipun tidak tahu ilmunya apa itu pragmatik, tapi harus bisa. Jadi seperti Prof. Rustam ini, karena pernah dekan dan karena juga pernah ketua jurusan dan mungkin sebelumnya prodi, saya kira dalam keseharian dengan pintu pragmatik itulah yang bisa mengantarkan manajemen kepemimpinan. Jadi kalau manajemen kepemimpinan itu ternyata kuncinya satu, Pak Rustam. Kuncinya itu pragmatik ternyata ya. Mengapa pragmatik? Mungkin ada adik masih ingat ya. Mengapa pragmatik itu penting?
Ada yang mau berbagi. Mengapa pragmatik itu penting dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan sehari-hari? Karena pragmatik berhubungan dengan bagaimana kalau ilmu aslinya ketika pragmatik itu digulirkan dan ketika pragmatik itu berembrio semiotika. Dulu pragmatik ketika saya di sini itu masih mata kuliah yang belum begitu menarik ketika itu, masih baru. Buku yang ada semua masih buku terjemahan, yang terjemahkan tidak ada lain kecuali Pak Henry Guntur Tarigan yang sangat produktif itu. Tetapi metode cara menerjemahkan Pak Henry Guntur Tarigan itu tidak bisa dipungkiri tetap bagus menurut saya, karena beliau menerjemahkannya langsung. Jadi setiap hari langsung reading and translating. Jadi membaca, ditulis dengan tangan, diterjemahkan, kemudian dikirim ke penerbit. Nah, itu sekarang jarang dilakukan oleh para linguistisian, jarang ya. Itu ketika itu memang sama seperti metode yang dipakai di Jepang. Di Jepang itu memang mereka taat terhadap bahasa nasionalnya, mereka anti bahasa selain bahasa Jepang. Maka semua perkembangan bidang ilmu itu setiap masuk ke Jepang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Dan Pak Henry Guntur Tarigan sebenarnya kalau setelah saya pelajari sekarang mengadap teori itu. Jadi menyerap lah. Jadi cara menerjemahkannya adalah buku-buku yang bersumber dari Barat itu kemudian dibaca, diterjemahkan supaya ini tersebar cepat ke seluruh prodi pendidikan bahasa Indonesia di seluruh tanah air. Nah, sesungguhnya ketika kita belajar bidang ilmu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jawa, bahasa Banjar, kotak-kotak ilmu itu ya hanya kotak-kotak di lulusannya, hanya kotak-kotak ketika di S1 saja. Nanti ketika kita di S2, ketika di S3, kita sudah tidak lagi membicarakan itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Perancis atau bahasa Jawa. Jadi oleh karena itu ketika kita belajar bahasa Indonesia, mau tidak mau memang itu hanya salah satu pintu untuk masuk saja. Saya menyarankan kepada adik-adik pelajarilah bahasa lain ya, selain bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetap tetap menjadi yang utama dan pertama karena itu bahasa nasional. Tetapi saya menyarankan bagi adik-adik sejalan dengan era komputasi, era globalisasi yang nyaris tidak ada sekatnya antara demografi satu dengan demografi yang lainnya, saya menyarankan ada opsi-opsi, ada pilihan-pilihan lain bahwa alat komunikasi bahasa di luar bahasa Inggris termasuk upaya mempertahankan bahasa Banjar saya kira juga penting. Nah, oleh karena itu nanti kalau misalnya adik-adik ingin melanjutkan studi di S2, di S3, perdalami dulu tentang dasar-dasar, mungkin kalau di sini namanya dasar-dasar linguistik atau teori-teori linguistik atau teori-teori sastra atau dasar-dasar sastra, saya kira kunci awal untuk bisa mempelajari itu. Nah, yang berikutnya yang saya sampaikan adalah ilmu tidak bisa datang tiba-tiba. Jadi ilmu tidak bisa datang turun tiba-tiba. Dalam tradisi perkembangan keilmuan, ilmu itu melalui satu proses pergulatan panjang. Jadi lahirnya semiotika ketika menggugat semantik ketika itu juga melalui pergulatan yang panjang. Demikian juga semiotika ketika didirigasi menjadi pragmatik itu juga melalui pergulatan yang panjang. Nah, sekarang posisi yang sedang mapan, yang sedang dinikmati oleh pragmatisian itu sedang nggak nyaman. Karena pragmatisian akan digugat oleh follower, oleh adiknya, yaitu sosio-pragmatisian. Saya tidak tahu apakah di FKI, di jurusan PBSI, FKIP Unlam sudah turun mata kuliah pragmatik, kemudian sosio-pragmatik, kemudian politiko-pragmatik atau sugesti pragmatik. Nah, teori-teori tentang sosio-pragmatik, tentang politiko-pragmatik, tentang sugesti pragmatik itu bagi orang bahasa saya menyarankan tidak digunakan secara terkotak, itu hanya orang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tidak bisa. Karena pragmatik, sosio-pragmatik, politiko-pragmatik adalah ilmu-ilmu yang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat secara langsung,
Dan ilmu-ilmu itu yang nanti akan mengantarkan saudara kalau sudah bekerja di masyarakat yang sesungguhnya. Pragmatik tidak lagi bermain di learning to know, apalagi learning to home, tapi pragmatik sudah wilayahnya learning to do dan learning to live together. Learning to live together ini pragmatik ini. Pragmatik, bisnis pragmatik. Kalau kita ingat sebenarnya keteladanan kepemimpinan, Indonesia tidak pernah punya rasa harmoni. Jadi dari Pak Karno ke Pak Harto, dari Pak Harto ke siapa? Ke Habibie, dari Habibie ke Gus Dur, dari Gus Dur ke Megawati, dari Megawati ke SBY, punya tradisi rentetan komunikasi yang disharmoni, punya rentetan komunikasi yang disharmoni. Kecuali pergantian dari SBY ke Jokowi. Beliau berdua tidak pernah belajar pragmatik, tetapi itu sebenarnya menerapkan pragmatik. Apa yang kita ingat? Yang kita ingat adalah begitu Jokowi itu dinyatakan memperoleh suara terbanyak, maka SBY menerapkan gaya pragmatiknya dengan cara memberikan ucapan selamat kepada Jokowi. Itu sudah pragmatik, ekspresif itu. Memberi peneladanan kepada seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, ketika pembahasan anggaran tahun berikutnya, itu SBY sudah melibatkan Jokowi. Ini loh anggaran yang akan Anda laksanakan pada tahun berikutnya. Jokowi sudah diajak ke istana, sudah diajak ke DPR. Dan dalam peresmian beberapa karya monumental pemerintah, SBY selalu mengajak Jokowi. Dan ketika akan serah terima jabatan kepresidenan, SBY ketika akan meninggalkan rumah tangga kepresidenan, maka rumah tangga kepresidenan itu diperbaiki semua Pak Ustaz. Dicat, kemudian dibersihkan, sama seperti layaknya mau menerima tamu baru. Itu pragmatik itu. Dan sampai yang terakhir ketika Jokowi setelah dilantik dari gedung DPR dibawa ke rumah dinas kepresidenan sampai dijemput, dan kepergian SBY sebagai presiden terakhir kalinya dilepas oleh Jokowi di pintu keluar presidenan itu sudah pragmatik. Ya meskipun dalam perkembangannya secara keilmuan memang ada ria-ria komunikasi. Nah ria-ria komunikasi itu ria-ria komunikasi dalam tradisi politik pragmatik. Selamat datang. Terima kasih Pak Zulkifli di depan. Jadi istilahnya kalau saya menyampaikan seperti ini, pastilah saya sedikit agak grogi karena yang saya sampaikan adalah guru-guru saya, guru-guru ulun ya. Jadi maka tadi saya sampaikan perkembangan tradisi keilmuan di bidang pragmatik, di bidang sisi pragmatik, mungkin nanti ke depan akan lahir seperti yang ditulis oleh Inyuman Kuda itu. Inyuman Kuda sudah membuat satu integrasi keilmuan antara sastra dengan linguistik, itu seolah-olah kutub utara sama kutub selatan. Di dalam membelah karya-karya sastra, Inyuman Kuda sudah menggunakan pintu-pintu analisis dengan pendekatan pragmatik. Itu saya kira bagus. Karena seolah-olah selama ini antara linguistik dengan sastra itu jauh sekali dunianya. Padahal itu rumah kita, dosennya kita juga sama, yang dipelajari lewat mata kuliah itu juga sama. Nah oleh karena itu saya menyampaikan pada adik semua, itulah pergulatan keilmuan. Mana nanti skripsi itu imbang ke sastra atau berat ke sastra atau berat sebelah ke linguistik. Kalau berat ke linguistik itu nanti tradisi riset skripsinya hanya mengarah ke sekedar ingin melihat kesalahan dan pola kesalahan, atau sudah menaik ke bagaimana. Jadi bukan hanya ilmu tentang bahasa itu, tetapi mungkin sudah sampai pada tahap ilmu itu digunakan, bahasa itu digunakan, yaitu di dalam pragmatik. Nah kembali kepada politiko pragmatik tadi, ketika dalam perkembangannya memang menjadi komoditi, bahasa masuk. Nah sekarang tren yang sedang sangat menarik, menantang bagi orang bahasa adalah perlunya kita menyikapi di dalamnya tentang ujaran kebencian. Saya kira itu menarik untuk di studi. Ujaran kebencian itu saking pentingnya. Sekarang ujaran kebencian itu digunakan sebagai pintu awal untuk
mencegah. Sekarang udah masuk di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan cara apa? Dengan cara mengedukasi pemuda, mengedukasi para mahasiswa agar mahasiswa tidak gegabah dan cepat memposting sesuatu lewat media. Saya kira ini juga tantangan bagi orang-orang jurusan bahasa, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan ujaran kebencian menarik. Sekarang begitu ada kasus, sulit juga Prof. Rustam untuk mencari siapa yang akan benar-benar berani menjadi saksi ahli. Saksi ahli. Jadi kan mengapa? Karena sekarang selebriti keilmuan itu sekarang itu ada di hukum sekarang itu. Selebriti keilmuan itu ada di bidang hukum. Tetapi orang hukum itu sesungguhnya meminjam orang bahasa juga di dalam berkomunikasi. Nah, maka kasusnya Jessica yang terakhir itu mencari pakar sepeda. Beberapa kali memang saya diminta, tapi karena posisi dia tidak memungkinkan. Kemudian terakhir tentang ujian kebencian Ahok itu juga pragmatik harus hadir. Pak Bambang Kaswanti Purwo saya kira sudah on the track menempatkan, tetapi memang kehadiran sebagai saksi ahli di bidang bahasa melalui pintu utamanya bidang pragmatik tugas yang diemban amat berat. Karena menjadi penentu maksud, menjadi penentu maksud di dalam cara dan seni berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya, yang penting untuk kita gaungkan bahwa pragmatik yang awalnya itu pendekatan, dulu awalnya pendekatan di dalam pembelajaran, sekarang pragmatik itu tidak lagi dipahami sebagai pendekatan dalam pelajaran, tetapi pragmatik itu sudah digunakan sebagai ruhnya keilmuan. Jadi tidak hanya bisa dipahami sebagai, kalau kita mengajar dengan gaya pragmatik tidak bisa lagi, dengan pendekatan pragmatik tidak bisa lagi, tapi pragmatik sekarang sudah sudah lahir sebagai sosok dan jati diri. Kalau dalam filsafat ilmu apa Prof? Ontologinya. Jadi ontologinya pesat sekali, dan oleh karena itu dalam banyak kesempatan kawan-kawan dari kedokteran saya ikut menguji itu ngambilnya sudah pragmatik sekarang. Kedokteran, politik. Saya kemarin menguji salah satu dosen di Visipol UNER mengambil tentang wacana pragmatik itu. Jadi ternyata pragmatik itu kalau tidak bisa dipertahankan dengan baik itu nanti bisa direbut oleh orang sosiologi bahasa. Jadi kalau pragmatik itu tidak kita kuati dari kita orang-orang bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, itu nanti pada saatnya akan diambil alih oleh orang-orang politik itu nanti. Jadi sama seperti politiko pragmatik. Mengapa? Karena medan untuk berkomunikasi dengan laboratorium hidup di masyarakat itu memang persoalan-persoalan politik itu jauh lebih kaya dan jauh lebih banyak dihadapi oleh kawan-kawan politisi ya. Jadi itu memang menarik. Dan berikutnya saya kira dengan lahirnya buku-buku analisis wacana yang banyak ditulis oleh orang-orang sosiologi bahasa itu menarik. Padahal sosiologi bahasa itu hanya sebagian kecil dari orang fisik. Kalau kita maksudnya tidak sosiologi bahasa, karena kita maksudnya harus di sosiolinguistik. Karena sosiolinguistik adalah rumah kita. Kalau sosiologi bahasa itu bagian kecilnya dan itu miliknya orang Visipol. Jadi memang keilmuan itu terjadi irisan-irisan yang di dalam irisan itu nanti akan mengalami pergulatan-pergulatan, dan dalam pergulatannya tentu akan ada yang memenangkan dan ada yang kalah. Itu memang hal yang sangat biasa. Nah, dalam kaitan itu saya kira adik-adik ulun semua, adik-adik saya semua belajar dari pengalaman tadi, saya kira penting ya untuk menjelajahi ilmu pengetahuan. Jangan merasa berkecil hati, karena sesungguhnya bahasa itu dengan pendekatan-pendekatan yang sungguh makro, pendekatan-pendekatan yang kontekstual, berhubungan dengan dinamika dan perkembangan zaman, itu sangat penting menempati posisi strategis. Dan Pak Zulkifli, maka saya teruskan, mohon maaf.
Jadi mungkin kalau adik-adik di semester 1, semester 3, semester 5, mungkin kalau ketemu dengan jurusan lain, bahasa Inggris masih merasa kurang pede ya. Saya kira ini perlu direposisi. Bagaimana cara mereposisinya? Cara mereposisinya harus ditunjukkan dengan karya-karya yang tadi saya ceritakan. Mulailah dengan pikiran-pikiran karya kreatif. Jadi kalau adik-adik itu ketemu dengan tokoh botani, misalnya Prof. Rimai, Prof. Rimai itu partner saya 12 tahun dalam menilai jurnal beliau, kalau menilai itu ejaan Bu. Jadi seperti Prof. Basmin dari IPB yang ahli kimia juga bahasa. Ibu Minar yang dari IPB yang ahli chemistry juga bahasa. Nah oleh karena itu jangan sampai kepekaan, naluri dan talenta, kepedulian terhadap kaidah pola rule kebahasaan itu justru diketahui dari orang-orang yang dari non bahasa. Itu harus kita tampil. Ya bagaimana caranya? Tentu saja yang namanya PUBI, pedoman bahasa Indonesia itu harus menjadi kitab suci kedua bagi orang Muslim. Jadi setelah Al-Quran, As-Sunnah itu. Nah bagi yang non Muslim tetap aja itu menjadi kitab suci yang kedua. Jadi jangan sampai martabat pengkaidahan, martabat semestaan di bidang kebahasaan itu justru datang dari luar. Itu memang sangat penting. Itu yang dinamakan wibawa keilmuan itu ya. Wibawa keilmuan di bidang kebahasaan. Nah, kalau kita sudah bisa mempelajari bahasa secara bagus dalam konteksnya dan dalam digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, itulah yang akan digunakan sebagai pintu masuk bagi adik-adik nanti. Jadi kalau adik-adik nanti sudah bekerja, entah itu menjadi guru, entah itu menjadi sekretaris, entah itu menjadi dosen, entah itu dimasakkan menjadi ketua RT, tidak bisa lepas itu dengan pragmatik dan sosio-pragmatik. Udah pasti itu akan digunakan dalam keseharian. Kalau orang Jawa itu jadi MC, jadi memimpin doa. Di dalam memimpin doa itu ada ilmu pragmatiknya, ada tindak bahasanya. Karena sesungguhnya di dunia ini orang berbicara, orang menulis, orang menyampaikan sesuatu bukan tanpa maksud. Istilahnya itu bukan kosong, enggak. Orang ngomong, orang batuk, termasuk Gus Dur hanya mengatakan gitu aja kok repot. Itu punya maksud. Siapa yang bisa menerjemahkan? Orang bahasa, orang pragmatik. Nah, oleh karena itu saya kira kalau di survei menarik itu Prof. Jadi misalnya di anggap aja pada satu kepemimpinan tertentu di Kalimantan Selatan itu siapa yang paling banyak menjadi kepala sekolah? Apakah matematika? Apakah biologi? Apakah bahasa? Kalau di tempat saya survei orang bahasa lebih banyak. Mengapa bahasa lebih banyak? Karena diberi sentuhan komunikasi, cara komunikasi, sentuhan komunikasi. Ingat, komunikasi bukan hanya lingual, di dalamnya non-lingual. Nah, non-lingual itu juga bagian penting bagi kita semua dalam rangka meneguhkan jati diri di dalam bekerja, berkarya dan berkinerja. Saya kira itu Pak Sepakat, Pak Sekretaris Budi, Ibu Yakia, selaku Kapolri. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Presiden Ulun mendewasakan, memandirikan diri saya yang telah menanamkan fondasi keilmuan penting di dalam beribadah, di dalam berilmu, di dalam berkarya, di dalam beribadah, di dalam berkinerja dan dalam berkehidupan bermasyarakat. Saya ingin sampaikan bahwa pengalaman ternyata kemarin saya sugesti ke Pak Dekan di sini, kalau skema-skema penelitian itu posisi fakultas itu baru sekitar 7-8%, saya kira ini perlu didorong Ibu. Di tempat kami, ya tentu saja ini tidak lepas dari cara memotivasi dan mendorong, tetapi penelitian dan pengajian itu diperankan oleh orang-orang FKIP sebesar 33%. Dari 33% itu dengan kekompakan orang-orang jurusan, melalui skema-skema penelitian sejak dari Stranas, Hikom, Hibamasa itu kami menanglah sekitar dari 33%, berarti 100%-nya di fakultas kami harus ambil sekitar 40% orang bahasa. Nomor 2 matematika.
bagaimana kalau bahasa Inggris agak lama biasanya ya? Mungkin lama rumit terhadap penafsiran itu ya. Ini saya kira menarik dan teman-teman dari jurusan bahasa Indonesia ini yang masih posisi mahasiswa aktif, saya kira punya energi lebih, punya punya jelajah untuk mengembara di bidang keilmuan secara lebih luas. Oleh karena itu energi-energi positif itu harus digunakan sebaik-baiknya. Sekarang kita sudah masuk dalam era dengan adanya handphone itu memang mereduksi. Handphone itu memang mereduksi keilmuan itu. Di satu sisi memang teknologi, tetapi di lain pihak kalau tidak bisa kita gunakan dan kita terapkan secara baik dalam BBM, dalam kehidupan luas, itu nanti akan membelenggu langkah keilmuan secara luas. Saya kira itu untuk menyapa adik-adikku semua. Selamat belajar di prodi ini. Secara khusus saya doakan agar Anda semua yang sedang belajar dan masih dan akan sedang belajar menjadi mahasiswa-mahasiswa yang sehat. Selama belajar mudah-mudahan menekuni ilmu bidang bahasa Indonesia itu dengan baik. Selama belajar di prodi bahasa Indonesia itu mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari para dosen kita dan Anda semua. Dan tentu saja setelah lulus nanti, lulus dengan IP yang baik juga dapat dan dengan segera mendapatkan pekerjaan. Dan setelah lulus jangan lupa saya doakan juga enteng dapat jodohnya masing-masing. Terima kasih. Akhirnya kata bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.